Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah taklim UPP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat, kuat, semangat dan selalu bahagia. Jamaah taklim UPP rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini adalah hari Jumat, hari Sayyidul Ayyam, hari yang baik, hari yang bagus. Dan pada hari ini adalah tanggal 2 Syawal, di mana alhamdulillah kita semuanya telah dapat bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan selama 1 bulan suntuk. Semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, puasa kita, ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Jamaah taklim UPP yang berbahagia, di hari yang mulia ini saya sampaikan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Jamaah taklim UPP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita telah melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan suntuk, artinya kita telah ditempa, telah digembleng, telah mengikuti tarbiyah ruhiyah, di mana kita telah berupaya sedemikian rupa untuk menahan dari berbagai macam nafsu, dan semuanya serba harus ditahan, seperti haus, lapar dari sejak fajar sampai terbenamnya matahari. Dan juga kita telah menjaga pandangan kita, pendengaran kita, mulut kita untuk selalu mendengarkan dan juga berkata yang bagus, dan hati juga diupayakan untuk dijaga sedemikian rupa. Nah, mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita masih tetap bisa menjaga mata kita, pendengaran kita, mulut kita, dan juga hati kita, sehingga kita ada suatu perubahan, ada suatu peningkatan di dalam ruhiyah kita, di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang, amat sayang apabila kita telah berbuat sedemikian rupa selama 1 bulan suntuk, lantas tidak kita jaga, malah kita kotori. Itu sayang, sungguh sayang, amat sayang. Maka perlu tetap kita jaga supaya tetap bersih, tetap suci jiwa kita. Qad aflaha man tazakka. Sungguh untung orang yang membersihkan jiwanya. Nah, alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang beruntung,
Nah, makanya ibarat halaman rumah atau halaman sekolah yang telah disapu dengan bersih, sudah dirapikan dan lain sebagainya. Sayang, sungguh sayang apabila halaman yang telah bersih, telah rapi, telah baik itu lantas dikotori dengan sampah-sampah, dikotori dengan kotoran-kotoran, jadi jembrung, jadi kotor, jadi tidak enak dipandang dan mengganggu suasana. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, makanya puasa yang telah kita laksanakan selama sebulan suntuk ini, nah, mudah-mudahan di bulan-bulan setelah puasa kita harus juga bisa tetap menjaga hati kita, pendengaran kita, mata kita, dan juga mulut kita. Nah, insya Allah dengan seperti itu kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dicantumkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Jamaah taklim UBP yang berbahagia, suatu kebahagiaan yang luar biasa, suatu keberuntungan yang luar biasa apabila kita memiliki saudara itu yang akur, saudara yang baik, saudara yang saling membantu. Itu suatu keberuntungan, suatu kesyukuran. Karena kalau saudara kita saling membenci, saling plerok-plerokan, saling mengingusi, saling menjatuhkan, nah ini sebuah malapetaka. Sebuah malapetaka. Maka suatu kesyukuran tersendiri, keluarga kita, saudara-saudara kita itu akur, itu baik. Di bulan Fitri, Idul Fitri ini menjadi suatu hal yang luar biasa. Kalau tidak akur, cutraan, saling sikut sana, sikut sini, tendang sana, tendang sini terhadap saudara, apalagi berebut mengenai harta benda atau berebut mengenai hal yang lainnya yang membuat menjadi dongkol, menjadi tidak enak hati. Nah, itu merupakan suatu petaka. Alhamdulillah kita semuanya akur-akur saja. Itu suatu kesyukuran tersendiri. Karena apa? Kalau kita merujuk di dalam sholat Jumat, terus juga Idul Fitri, Idul Adha. Nah, di situ imam sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau pada hari raya, bacaan setelah surat Al-Fatihah itu membaca surat Al-A'la, yaitu Sabbihis Marabbikal A'la. Terus rakaat yang kedua setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Ghasyiyah, Hal ataka hadisul ghasyiyah. Terus juga dalam sholat Idul Adha juga rakaat pertama surat Al-A'la, rakaat 2 setelah Fatihah membaca surat Al-Ghasyiyah. Begitu juga di dalam sholat Jumat, rakaat pertama setelah Fatihah membaca, yaitu disunahkan membaca surat Al-A'la. Terus rakaat kedua membaca surat
Al-Ghasyiyah. Karena ternyata luar biasa di situ isinya. Nah, di situ dalam arti yang apabila kita pelajari itu maknanya luar biasa, dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, kalau dunia ini kan fana, binasa. Tetapi kalau akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, makanya kalau kita bandingkan, namanya dunia ini tidak seberapa artinya. Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dengan kita melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh yang dinamakan sholat fajar itu lebih baik 2 rakaat sholat sunat fajar itu daripada dunia. Artinya dunia ini kecil, masih berharga sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh daripada dunia ini. Nah, makanya kalau saudara kok rebutan urusan dunia, rebutan harta benda, entah itu warisan, wah itu malapetaka, nggak akur namanya. Jamaah taklim UBP yang berbahagia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala itu memberikan suatu gambaran-gambaran di dalam surat Al-Ghasyiyah, yaitu bahwa di situ difirmankan gambaran bagi orang-orang yang kafir dan juga gambaran bagi orang-orang yang beriman. Nah, kalau gambaran orang-orang yang beriman itu ya wajahnya berseri-seri. Kalau orang-orang kafir digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya penuh dengan kesengsaraan di akhirat. Tetapi kalau orang mukmin penuh dengan suatu kebahagiaan. Nah, makanya itu disunahkan di dalam imam membaca bacaan suratnya, baik itu di sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan juga dalam sholat Jumat. Itu luar biasa. Jadi menggambarkan bahwa kita hidup di dunia ini memang harus menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang mukmin, yang selalu dekat dengan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan seperti itu maka insya Allah kita akan sesuai dengan yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dalam surat Al-A'la maupun surat Al-Ghasyiyah. Kita akan menjadi berseri-seri, akan menjadi bahagia, ya sebagaimana yang kita harapkan di dalam doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu kebahagiaan bukan hanya di dunia, tetapi kebahagiaan ya di dunia, ya di akhirat kelak. Demikian jamaah taklim UBP yang berbahagia, mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa bermanfaat buat diri saya sendiri dan juga buat jamaah semuanya. Dan juga mudah-mudahan kita itu semuanya selalu sehat, panjang umur, keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, anak keturunan kita, cucu kita
menjadi anak yang soleh, solihah, qurrata a'yun, enak dipandang, dan juga semuanya insya Allah bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Apabila ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada yang salah, datangnya dari diri saya sendiri yang lemah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.